Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah dan selalu sehat semua ya. Amin Allahumma amin. Nah, bertemu lagi dengan Pak Lisin di pelajaran Akidah Akhlak kelas 2 SD Islam Al-Madinah Semarang. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, sekarang kita sudah memasuki pelajaran ketiga, yaitu kita akan belajar tentang sikap berterima kasih dan rendah hati. Nah, sikap berterima kasih dan rendah hati ini adalah termasuk ke dalam akhlak terpuji. Dan sikap berterima kasih di pelajaran kelas 2 ini yang dimaksudkan yaitu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sikap bersyukur. Nah, akhlak terpuji, apa itu akhlak terpuji? Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan kata akhlak terpuji. Bahkan kalian sering mengucapkan akhlak terpuji. Nah, apa itu artinya? Akhlak terpuji adalah akhlak atau perbuatan yang baik. Jadi perbuatan yang baik disebut terpuji. Akhlak terpuji. Akhlak terpuji biasa disebut juga dengan akhlak mahmudah. Diingat-ingat ya, ditulis kalau yang belum tahu. Akhlak mahmudah, kebalikan dari akhlak mahmudah yaitu akhlak mazmumah. Jangan sampai terbalik. Kalau yang terpuji itu mahmudah. Kalau akhlak tercela mazmumah. Kebalikan atau lawan dari akhlak terpuji adalah akhlak tercela. Kemudian akhlak terpuji syukur nikmat. Apa itu syukur nikmat? Syukur nikmat berarti berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat pemberian Allah yang kita miliki. Allah memberikan begitu banyak nikmat yang tidak bisa kita hitung setiap harinya. Jadi setiap hari Allah memberikan nikmat kepada kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita mau tidur lagi adalah kita selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang terlihat, ada juga yang tidak terlihat. Akhlak terpuji, syukur nikmat. Dengan mensyukuri nikmat Allah berarti kita menerima pemberian Allah. Kita lapang dada menerima dengan ikhlas apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi ada yang diberi banyak, ada yang diberi sedikit, semuanya sesuai porsinya masing-masing. Tidak boleh iri dengan temannya. Jadi kita harus selalu mensyukuri apa yang kita terima dari Allah. Kita harus selalu bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat kita. Nah, sebaliknya kalau kita kufur, kita tidak bersyukur, Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. La ing syakartum la azidannakum wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mau bersyukur, Allah akan menambahkan nikmatnya berlipat-lipat ganda. Barang siapa yang tidak mau bersyukur, malah kufur, Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Jadi kita harus selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lawan dari syukur adalah kufur. Ingat-ingat, lawan dari syukur adalah kufur. Kemudian nikmat Allah itu bermacam-macam. Jadi tidak cukup hanya kita mengucapkan hamdalah untuk mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukurinya? Cara mensyukurinya juga berbeda-beda, tergantung nikmatnya seperti apa ya. Nanti kita akan membahas macam-macam nikmat Allah, antara lain yaitu nikmat jasmani, ada nikmat rohani, ada nikmat rezeki atau harta
benda. Nikmat jasmani, apa itu nikmat jasmani? Nikmat jasmani adalah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang berupa kesempurnaan dan kesehatan jasmani atau badan. Jadi kita diberi anggota tubuh yang lengkap, ini merupakan nikmat jasmani dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberi anggota tubuh yang lengkap, diberi kesehatan, kita bisa merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan nikmat jasmani. Kita diberi anggota badan yang sempurna serta sehat dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Mata dapat melihat, ini nikmat jasmani. Hidung dapat mencium, tangan dapat bekerja, kaki dapat berjalan, paru-paru, jantung, otak, lambung, dan semua anggota tubuh yang lainnya ini dapat berfungsi dengan baik, berfungsi sebagaimana mestinya. Itu semua merupakan nikmat jasmani yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Cara mensyukuri nikmat jasmani. Nah, ini bagaimana cara mensyukurinya? Yaitu dengan menjaga kesehatan, dengan berolahraga, makan makanan yang halal dan baik serta bergizi. Itu berarti kalau kita sudah bisa menjaga kesehatan kita sudah termasuk orang yang bisa mensyukuri nikmat jasmani. Kalau sakit bagaimana? Harus berusaha, yaitu dengan cara berobat ke dokter, ke bidan, ke klinik, ya, menggunakan tubuh kita untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Itu cara mensyukuri nikmat jasmani. Jadi tangan kita jangan untuk menjahili teman, jangan untuk mencoret-coret meja, tembok, tapi untuk perbuatan-perbuatan yang baik. Mata kita untuk membaca Al-Quran, membaca ayat-ayat Allah. Telinga kita mendengarkan perkara-perkara yang baik. Kaki kita untuk melangkah menuju perbuatan yang baik. Nah, itu adalah cara mensyukuri nikmat jasmani. Mengucapkan alhamdulillah, tentu setiap bersyukur itu yaitu dengan cara alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian menggunakan kesehatan kita diberi kesehatan oleh Allah, merupakan nikmat jasmani. Kita gunakan untuk selalu mematuhi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita mematuhi beribadah kepada Allah dan berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin, semampu mungkin untuk selalu menjauhi larangan-larangan Allah. Nikmat rohani itu apa? Nikmat rohani adalah nikmat yang tidak dapat dilihat oleh mata, tapi dapat kita rasakan adanya. Contohnya seperti apa? Contohnya nikmat iman dan Islam. Nikmat yang paling besar, yang paling nikmat sekali yang dirasakan oleh kita semua adalah kita diberi nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah. Kemudian ada juga nikmat memiliki akal dan kepintaran. Itu merupakan nikmat rohani. Ada yang memiliki akal tapi tidak dapat berpikir. Ada yang tidak diberi akal. Contohnya hewan, hanya diberi ada otaknya tapi tidak bisa berpikir, tidak ada akalnya. Tumbuhan tidak diberi otak, tidak diberi akal. Nah, kita sebagai manusia diberikan komplit nikmat iman dan Islam, nikmat akal dan kepintaran, nikmat perasaan bahagia. Kita kumpul keluarga, kumpul teman-teman, merasa senang, merasa bahagia, itu juga termasuk nikmat rohani. Kemudian nikmat semangat untuk menjadi lebih baik lagi. Kita menjadi semangat itu juga termasuk nikmat, karena tidak jarang kita untuk melakukan kebaikan, untuk menjadi lebih baik itu merasa malas-malasan. Jadi kita harus selalu semangat untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian syukur nikmat rohani. Allah
memberikan nikmat rohani ini agar kita dapat merasakan bahagia dan sejahtera dalam hidup ini ya. Itulah yang membedakan kehidupan kita dengan makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Kalau hewan barbar, sudah selesai tidak ada bapaknya. Kalau kita bisa kumpul keluarga, bisa kumpul teman, bisa bercanda ria, bersenang-senang, dan juga nanti di kehidupan selanjutnya kalau kita beriman dan beramal soleh kita juga dapat berkumpul lagi. Syukur, cara mensyukuri nikmat rohani yaitu antara lain rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah diberi nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling besar, maka kita harus gunakan untuk selalu beribadah kepada Allah. Harus rajin beribadah. Kita diberi akal dan kepintaran, maka kita cara mensyukurinya harus rajin belajar. Kemudian kita diberi nikmat perasaan bahagia, kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan juga guru yang sudah memintarkan kita. Jangan sampai dengan nikmat kebahagiaan kita menjadi lupa kepada orang tua, lupa kepada guru. Naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita lupa kepada orang tua atau guru. Kemudian tentu setiap kita mendapat nikmat kita harus selalu bersyukur, mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah. Nah, kemudian nikmat rezeki. Setelah kita belajar nikmat jasmani, rohani, kemudian nikmat rezeki. Nikmat rezeki adalah nikmat yang berkaitan dengan harta benda. Contohnya makanan, minuman, uang, pakaian, motor, mobil, dan lain-lain. Rezeki yang kita terima dari Allah hendaknya selalu kita syukuri, kita terima dengan hati senang dan kita syukuri. Amin Allahumma amin. Nah, syukur nikmat, yaitu nikmat rezeki tadi. Cara mensyukuri nikmat rezeki bagaimana? Yaitu menggunakan harta kita untuk keperluan secukupnya dan untuk memperjuangkan agama Allah. Jadi kita menginfakkan, mensedekahkan harta kita untuk perjuangan di jalan Allah. Kita gunakan untuk kebutuhan kita yang seperlunya saja, secukupnya saja. Kemudian menjaga dan merawat barang-barang yang kita miliki, yang sudah kita miliki seperti buku, mainan, sepeda, televisi, dan lain-lain harus kita jaga dan kita rawat. Jangan digunakan seenaknya, habis gunakan dilempar, jangan sampai seperti itu ya. Kemudian banyak beramal, berinfak, dan bersedekah, itu juga termasuk cara mensyukuri nikmat rezeki. Membayar zakat harta atau zakat mal, karena setiap harta itu ada zakatnya. Apalagi kalau sudah mencapai satu nisab akan diwajibkan untuk membayar zakat. Kemudian membantu yang membutuhkan. Jika ada yang membutuhkan kita ringan tangan, gampang untuk membantu. Jangan sampai pelit, kikir, dan tidak peduli kepada yang membutuhkan. Jangan sampai seperti itu. Kemudian tentu setiap nikmat kita harus mengucapkan hamdalah dengan sepenuh hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang terakhir, akhlak terpuji yang kita pelajari adalah rendah hati. Apa itu rendah hati? Rendah hati yaitu tidak sombong, tidak angkuh, dan tidak merendahkan orang lain. Jadi selalu rendah hati. Rendah hati disebut juga dengan tawadhu. Tawadhu sama dengan rendah hati. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Nah, diingat-ingat ini ya. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah hati merupakan sikap terpuji, selalu menghargai orang lain. Jadi harus kita tiru, harus kita pelajari, harus ada dalam diri kita. Sedangkan rendah diri adalah sifat tercela yang harus kita hindari. Karena apa?
Karena rendah hati itu akan selalu menghormati dan menghargai orang lain. Sedangkan orang yang rendah diri akan selalu merasa minder, tidak berani menunjukkan kemampuannya. Jadi sampai kapanpun orang yang rendah diri tidak akan pernah maju mengembangkan kemampuannya karena tidak berani, minder dia. Rendah diri ini disebut juga dengan minder, wedinan kalau bahasa Jawanya ya. Manfaat sikap rendah hati yaitu bergaul dengan teman menjadi semakin akrab karena sama-sama memahami, sama-sama merasa rendah hati, sama-sama tawaduk jadi semakin akrab, tidak mudah tersinggung. Jadi kalau bercanda karena saling rendah hati tidak mudah tersinggung. Kemudian selalu menghargai pendapat orang lain. Kemudian juga akan dicintai Allah dan disenangi banyak orang. Demikian penjelasan dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Semoga apa yang Bapak jelaskan tadi dapat dipahami dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.